Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Yang Maha Esa karena atas izinnya alhamdulillah dapat beraktivitas di pagi hari ini. Dan tidak lupa untuk kawan-kawan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah banyak mensupport dan mendukung channel kami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menunjukkan hasil olah lahan yang kami kerjakan di kemarin 2 bulan kemarin kemarau. Ini sudah siap tanam, tinggal nunggu bibit. Ini adalah lahan baru, insya Allah akan kami tanami kurang lebih masuk 600 pohon. Nah, untuk jaraknya sendiri yang ini kami menggunakan jarak 3 meter kali 3 meter karena sebelumnya kami pakai jarak 2,5 itu 2,5 antar barisan, dan ke kiri kanan 3 meter itu jumpa. Nah, jadi kami merenggangkan 0,5 meter. Jadi ini dari barisan sini ke sana ialah 3 meter, dan ke kiri dan ke kanannya 3 meter. Nah, insya Allah kita akan tanam pepaya lagi untuk menuju tahun baru. Insya Allah kita akan tanam tanggal 15 Desember ataupun tanggal 20, karena Masya Allah di daerah kami curah hujan belum terlalu banyak ya, masih kering-kering juga di sini tanahnya. Ini kemarin udah hujan 5 kali atau 6 kali, tapi ini tanah udah kering lagi tuh. Jadi mau kami tanam, mudah-mudahan gitu ada hujan. Jadi setelah ada hujan 1 kali kami akan langsung tanam. Nah, ini untuk media tanamnya kita ini tabur dolomit ya, dolomit sama arang ini. Nah, kalau di bawahnya sendiri udah masuk itu kotoran hewan domba ataupun kambing sebanyak 5 kilo, 1 ember kecil gitu. Nah, ini kita tanam sampai ke sana alhamdulillah. Ini mungkin setengah hektar ya, setengah hektar karena jaraknya 3 kali 3, masuknya kurang lebih 600 pohon sahabat. Nah, kami juga menyarankan kepada teman-teman ya, berbagi pengalaman aja. Jadi ketika sudah memahami konsep teknik budidaya ataupun ilmu budidaya pepaya, misalkan kebutuhan pepaya itu airnya harus cukup, pupuknya harus cukup misalkan. Nah, ketika Anda sudah mengetahui ilmunya, lalu fasilitasnya tunjang atau dukung. Karena akan sayang sekali, contoh ini itu tanaman kami yang tanaman sebelumnya ya kami tunjukkan. Karena kami tidak, saya kira yang curug di sana yang sempat dikontenkan sebelumnya itu, saya kira curugnya itu meskipun kemarau lama atau gimana lancar air, ternyata habis. Makanya paralon instalasi selang drip kami cabut karena tidak efektif, karena airnya habis. Ini salah satu contoh kebun kami yang penanaman Maret, sekarang Desember udah mungkin 10 bulan umurnya. Nih, ini jeda buahnya. Nih. Ini kan di sini tuh. Ini jeda tuh. Ini ada hujan kurang lebih 5 sampai 6 kali tuh ke atasnya. Muncul lagi bunga. Karena kami langsung pupuk di sini, langsung kami pupuk tabur organik, pupuk toko sama arang, banyak pokoknya 1 ember, satu selai ini 1 ember besar tuh kan. Nah, jadi ketika Anda sudah mengetahui ilmunya, misalkan fasilitas ketika kemarau harus cukup air, ketika hujan harus bisa buang air. Nah, ketika hal-hal itu sudah Anda ketahui, baiknya Anda segera siapkan. Jadi jangan seperti ya ini sebagai pelajaran saja, karena kami memang kami kira yang kemarin instalasi selang drip yang air dari sana tuh dari curug, saya kira itu kuat sampai kemarau 2 atau 3 bulan, ternyata baru kemarau 2 bulan sudah habis. Jadinya instalasi yang di sini ini tidak berfungsi.
Makanya kami bongkar. Jadi bagusnya memang ini dekat air ya, dekat Citanduy. Kalau di sini tuh Citanduy aja sudah kering gitu. Mau dangkal lagi, kemarin udah naik kemarin. Citanduy pokoknya di sana itu udah kemarin udah mau dangkal. Buahnya putus tuh. Ini memang alhamdulillah sih dari panen ini sudah keangkat berapa ya, 4 atau 5 ton kurang lebih. Ini ketika umur 4 bulan, Masya Allah, enggak kami airi sama sekali sampai umur dari umur 4 bulan sampai pokoknya 3 bulan ini enggak kami siram sama sekali. Tuh. Ini buahnya putus tuh, buahnya putus di sini. Ini ada lagi pentil baru tuh. Rata-rata begini. Ini ketolongnya karena masih ada buah seperti itu, tapi memang ukurannya kecil tuh. Karena memang kurang air. Tuh, ini juga sama. Tapi alhamdulillah enggak sampai enggak ada banget gitu. Karena kami maklum juga memang di perawatan masalah air ini kami kurang maksimal. Jadi belajar dari ini, sebelum kami menanam yang itu yang baru, ini sebelahnya kan. Sebelum menanam yang sana, kami pastikan akan buat dulu kolam ya di tengah. Akan kami buat kolam di tengah. Nah, ini hanya berbagi pengalaman saja ya. Jadi misalkan daerah Anda itu susah air, jadi pertimbangkan dulu nantinya kalau misalkan musim kemarau bagaimana. Karena papaya itu misalkan kalau udah kekeringan 2 bulan itu pasti buah putus kalau nggak ada air. Sayang sekali gitu. Berlebih-lebih lagi daerah kami ini daerah panas, MDPL-nya daerah rendah lah, MDPL-nya 120. Nah, rencana kami akan buat kolam di sini. Jadi ini di tengah-tengah, ke sini bisa, oke, gak terlalu jauh ke sini bisa. Nah, kami untuk masalah fasilitas air ini hanya untuk berbagi pengalaman saja ya, bukan menggurui. Jadi misalkan kita itu udah tahu papaya itu harus cukup air, jangan lebih air, harus cukup pupuk. Nah, fasilitas penunjang itu harus kita upayakan supaya hasilnya maksimal. Seperti tanaman yang tadi kita enggak bela ketika kemarau itu putus buahnya. Mati sih enggak, tapi putus gitu. Untuk menggenjot lagi, memperbaiki lagi itu perlu waktu. Nah, jadi Citanduynya di sana. Nah, rencana kami untuk penanaman yang lahan ini kurang lebih 1/2 hektar yang baru, kurang lebih masuk populasi 600 pohon dengan jarak 3x3. Nah, sumber airnya di sini. Nah, mari kita lihat sambil jalan-jalan ke sungai. Nah, Masya Allah, ini jadi rencana nanti kita akan narik air dari sini, diangkat ke sana, kurang lebih mungkin vertikalnya 10 atau 15 meter. Insya Allah pakai alkon naik. Nah, jadi untuk wawasan saja untuk sahabat ya. Jadi setiap pengalaman ataupun pelajaran yang kita dapatkan di lapangan dikoreksi, diperbaiki apa kesalahannya, apa kekurangannya supaya mendapatkan hasil maksimal. Ya untuk sahabat semuanya. Jadi berbicara tanaman yang bagus, perawatan maksimal itu memang membutuhkan yang pertama ialah tunjangan ilmu yang memadai. Ilmu itu bisa belajar di mana saja.
bisa sesama petani, bisa kita studi banding ke kebun petani, ataupun membaca-baca artikel yang memang sudah artikel tersebut ditulis dari sebuah kajian ataupun praktek. Di mana saja Anda bisa belajar, tidak terbatas hanya di sekolah, karena memang yang lebih tepat itu belajar itu sambil praktek. Nah, kami sendiri mempelajari ilmu pepaya itu sebetulnya untuk referensi dasar, betul. Kami membaca buku-buku apa kajian ilmiah lewat pertanian. Nah, yang kedua yang paling besar itu kami langsung praktek. Jadi ketika kami mendapatkan ilmu, kami langsung praktek. Jadi ketika ada ilmu ini minus ataupun ini lebih, ini cocok, kami gunakan. Ketika tidak tepat, kami buang. Nah, jadi untuk masalah teknis budidaya untuk sahabat semuanya, kami sarankan untuk masalah teknik perawatan, jika Anda sudah tahu pepaya itu harus cukup air, harus cukup pupuk, tidak boleh tanahnya asam. Nah, itu harus diupayakan supaya menunjang nantinya pertumbuhannya tidak tersendat ataupun terjeda. Nah, itu poin pentingnya ya, belajar dari tanaman sebelumnya, karena pengairan tidak maksimal sehingga buahnya putus. Nah, mungkin itu saja sahabat, sedikit berbagi cerita pengalaman kami di lapangan. Nah, apapun yang kalian kerjakan, semoga mendapat keberkahan, semoga dilancarkan. Kami juga meminta doa kepada sahabat semuanya agar tanaman kami tahun ini menuju 2024 subur dan bagus. Terima kasih sebelumnya untuk sahabat yang sudah mendukung dan menonton channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di channel Ade Petani Indonesia.